Tuhan, selamat pagi semuanya. Saya percaya pagi hari ini kita mengalami pengalaman-pengalaman supranatural dengan Tuhan. Semua sehat, semua kuat dan tetap bersemangat. Puji Tuhan, tidak berlambatan, kita akan segera masuk pada firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa dulu. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan ada bagi kami dan Tuhan akan mengerjakan yang terbaik buat kami. Dan kami percaya hari ini kami akan mengalami mujizat dari Tuhan. Kami akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Apapun yang kami kerjakan mengalami keberhasilan. Dan kami percaya semua yang bekerja di PT Wonokoyo diberkati Tuhan. Sukacita Tuhan memenuhi mereka, sehat Tuhan karuniakan dalam hidup mereka, keberhasilan, kemajuan, kemakmuran, keberkatan Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami akan menikmati berkat di pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama baca di dalam Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya buat saudara. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Lalu kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan. Saya mengambil tema hari ini, yaitu tahan banting dalam proses kehidupan. Tahan banting dalam proses kehidupan. Saya percaya semua kita dalam kurun waktu 2 tahun lebih benar-benar dibanting lewat ujian-ujian kehidupan. Dan mungkin ada yang berkata, sudah gak kuat, gak mampu, karena terlalu banyak yang kita alami sangat menyakitkan karena kehilangan orang yang kita kasihi. Kita mengalami ekonomi yang terpuruk. Kita mengalami pekerjaan yang semua ditekan. Kita juga keluar tidak bebas. Kita ibadah juga pun tidak bebas. Tetapi saya percaya bahwa ini semua cara Tuhan untuk membentuk kita, supaya kita menjadi pribadi yang luar biasa dan murni seperti emas. Dan kalau kita melihat tentang tema ini, tahan banting dalam proses kehidupan, kita melihat tokoh Alkitab yang kita akan pelajari hari ini tentang Ayub. Kalau saya lihat bagaimana Tuhan itu bertanya kepada Ayub, "Ayub, dari manakah engkau?" Dia bilang, "Aku sedang berjalan, berkeliling." Ya, berarti kita melihat bahwa iblis itu setiap saat, setiap waktu itu selalu memperhatikan kehidupan kita. Karena kita lihat Ayub itu diperhatikan oleh iblis. Sampai-sampai iblis mengatakan begini kepada Tuhan, jangan-jangan karena Ayub punya segalanya makanya dia masih percaya Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan ambil semuanya, ya, termasuk kesehatannya? Dan Tuhan bilang, boleh, ya, tetapi jangan sampai nyawanya diambil, ya. Nah, kita melihat sekalipun ujian-ujian datang, tetapi keberpihakan Tuhan atas kita itu masih ada. Karena Tuhan sampai ngomong, jangan sampai engkau sentuh nyawa, engkau jangan sampai sentuh nafas kehidupannya. Nah,
kita melihat bagaimana perbincangan Tuhan dengan Ayub. Ya, di dalam Ayub pasal 2 ayat 5 bagian B dikatakan begini. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kalau saya lihat ya, terjemahan bahasa Inggris yang digunakan lebih spesifik dikatakan begini ya. Ia pasti mengutuki engkau tepat di depan wajahmu. Kalau saya lihat, kalau dalam pengertian bahasa Ibrani, dia menggunakan kata barak. Ya, barak artinya begini. Tidak lagi memberikan penghormatan, tidak lagi berlutut di hadapan Tuhan, tidak lagi memuji Tuhan, dan menghujat Tuhan. Jadi sebenarnya iblis ingin memberitahukan kepada Tuhan bahwa nanti kamu akan lihat ketika semua diambil, si Ayub ini tidak akan lagi memberi penghormatan kepada Tuhan. Si Ayub ini tidak akan lagi berlutut di hadapan Tuhan. Si Ayub ini tidak akan lagi memuji Tuhan, dan bahkan dia akan menghujat Tuhan. Ya, karena iblis berpikir bahwa kalau semua sudah diambil, pasti Ayub tidak akan menjadi orang yang baik lagi. Ayub tidak lagi menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, karena memang kita lihat bahwa iblis sangat kebakaran jenggot ya ketika waktu iblis dan Tuhan sedang berbicara. Coba bayangkan ya, Tuhan itu menguji Ayub luar biasa ya, sampai dia mengatakan begini. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Ya, dia ini adalah seorang yang sangat takut akan Tuhan, dan bahkan dikatakan begini, Tuhan puji Ayub ya, tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ya, ayat 3 ya. Dan kemudian saya lihat Tuhan mengatakan begini, dia adalah seorang yang saleh. Kalau dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata tam yang artinya sempurna. Berarti tentunya Ayub ini adalah orang yang benar-benar sempurna di pemandangan Tuhan, karena Tuhan sendiri menilai orang ini sangat saleh dan luar biasa, sangat sempurna ya. Kemudian Tuhan bilang dia ini orang jujur. Ya, kalau bahasa Ibrani saya lihat yang digunakan, kata yang digunakan adalah yasyar. Artinya dia jujur dan jalannya kencang. Bahwa dia tidak pernah bisa dibengkokkan. Dia benar-benar berjalan dalam kebenaran. Dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia tidak pernah kompromi dengan apapun yang menyangkut penyangkalan dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya lihat bagaimana Tuhan juga mengatakan begini. Dia ini takut akan Tuhan. Dia menjauhkan diri dari kejahatan. Wah, pujian Tuhan kepada Ayub membuat iblis makin senewan, saudara ya. Nah, saya lihat bagaimana orang tuh kalau paham betul tentang siapa Tuhan, maka dia pasti ya akan mengalami satu pembentukan yang hebat, sehingga walaupun dia diuji dengan berbagai macam pergumulan, ujian, badai, saya percaya dia pasti akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau orang tidak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, maka dia punya 1001 macam alasan untuk memarahi Tuhan, untuk mengutuk Tuhan, bahkan memberontak kepada Tuhan. Ya, nah kita melihat bagaimana iblis berusaha untuk menunggangi setiap persoalan kita. Termasuk kita lihat bagaimana iblis berusaha menghancurkan Ayub dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Karena coba kita lihat ya, iblis mencobai kehidupan Ayub itu benar-benar sampai pada titik nol. Coba saudara lihat ayat yang pasal 1 ayat yang ke-14. Ya, yang dihadapi oleh Ayub 1 kali 24 jam semua habis ludes loh. Kita lihat yang pertama ya, orang Sheba datang merampas dan bahkan memukul penjaga lembu sapi dengan mata pedang. Ya, kita melihat bagaimana orang pertama datang kepada Ayub dan mengatakan, lihat, orang Sheba telah merampas semua lembu sapi. Orang yang satu belum selesai bicara, kemudian datanglah orang yang kedua. Dia mengatakan begini, api dari langit telah menyambar habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Saudara lihat, yang orang pertama belum selesai bicara,
datang lagi orang kedua untuk mengatakan bahwa api dari langit telah menyambar semua kambing domba bersama dengan penjaga-penjaga. Belum selesai orang yang kedua bicara, kita melihat datang lagi orang yang ketiga dan mengatakan, orang Kasdim telah merampas unta-unta dan memukul penjaga-penjaganya dengan mata pedang. Belum selesai masalah yang satu, orang yang keempat datang dan mengatakan begini, ke-10 anakmu semua sudah mati disambar badai. Ya, wah, luar biasa. Saya bilang, kalau mungkin harta diambil, mungkin kita masih bisa kuat. Tapi kalau sampai orang yang kita sayangi diambil, ya, benar-benar ini satu tekanan yang berat. Karena saya lihat menurut psikologi, kalau orang kehilangan hartanya, dia mengalami titik stres 0-60%. Kalau dia kehilangan kesehatannya, dia mengalami titik stres 0-80%. Tapi kalau dia kehilangan akan orang yang dicintainya, dia akan mengalami titik stres sampai 100%. Coba kita lihat, benar-benar semua habis ludes. Dan kita lihat tingkat stres yang dialami oleh Ayub sudah tidak terduga, ya. Benar-benar dia alami keadaan yang pahit. Benar-benar dia alami keadaan yang susah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah ekspektasi daripada iblis, ya, akan terjadi, akan sesuai, atau bagaimana? Nah, saya melihat bagaimana respon Ayub ketika badai datang. Benar-benar ini satu pribadi yang saya bilang luar biasa. Ya, kenapa? Waktu badai datang, coba saudara perhatikan Ayub pasal 1 ayat yang ke-20. Ya, Ayub pasal 1 ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ternyata yang dilakukan oleh Ayub, dia meresponi badai dalam hidupnya berbeda dengan ekspektasi daripada iblis. Yang pertama, saya lihat dia mengoyakkan jubah. Saudara, dulu pada zaman Israel, kalau orang lagi sedih, lagi berduka, maka dia akan mengoyakkan jubah sebagai ungkapan perasaannya di hadapan Tuhan. Yang kedua, coba saudara perhatikan, tindakan yang dilakukan adalah dia mencukur kepala. Yang kita tahu bahwa rambut itu adalah gambaran kemuliaan. Ya, dia mencukur rambutnya. Itu pertanda bahwa dia menyatakan bahwa dia sedang kehilangan kemuliaan pribadinya. Dia menyadari bahwa benar-benar dia hanya manusia biasa. Ya, Tuhan di atas segala-galanya. Ya, dan dia mengatakan bahwa apapun juga, semua menjadi miliknya Tuhan. Dan sewaktu-waktu Tuhan ambil, dia kembalikan kepada Tuhan kembali. Ya, kemudian yang dilakukan berikutnya adalah dia sujud dan menyembah dengan rendah hati. Ini menunjukkan bahwa Ayub memberikan penghormatan kepada Tuhan. Dia tunduk kepada Tuhan. Dan benar-benar kita lihat dia menyadari bahwa apapun juga yang dibuat Tuhan pasti yang terbaik. Ya, apakah dia memarahi Tuhan? Apakah dia ngamuk? Apakah dia berontak kepada Tuhan? Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi iblis. Iblis gagal total, ya. Iblis berpikir bahwa Ayub akan segera meninggalkan Tuhan, tapi ternyata tidak. Malah yang kita lihat, yang Ayub lakukan adalah firman Tuhan berkata, dia tidak berbuat dosa, ya. Dia tidak menuduh Allah, ya, berbuat yang kurang patut. Kalau saya lihat bahasa yang digunakan di dalam pasal 2 ini, dikatakan bahwa dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya. Kalau saya lihat bahasa yang digunakan itu, dia menggunakan bahasa Ibrani kata tiplah. Tiplah itu artinya bodoh, ya. Artinya begini. Dia itu menilai Tuhan bahwa Tuhan
tidak sedang melakukan hal yang bodoh dalam hidupnya. Ya. Yang kedua, kosong tanpa alasan. Dia juga memberikan sebuah pengertian di sini bahwa jika Tuhan mengizinkan ada penderitaan, sebenarnya ini bukan hal yang kosong, di mana dia ingin memberitahukan kepada kita bahwa di balik semua penderitaannya ada pembelajaran yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, sehingga mengingatkan dia bahwa apa yang dia miliki semua miliknya Tuhan. Makanya dia berkata begini, ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, kalau saya lihat bagaimana dia menggunakan kata Yehishem Yahweh Mebor, artinya bahwa dia itu memuji Tuhan walaupun penderitaan datang, walaupun musibah datang bertubi-tubi, 1 kali 24 jam habis semuanya, tetapi dia tetap memuji Tuhan. Ini hal yang hebat, saudara ya. Kalau mana kita ditimpa dengan ujian-ujian yang berat, kalau mana kita mengalami badai yang berat dalam hidup ini, rasa-rasanya belum selesai masalah yang satu, datang masalah yang satu lagi. Tetapi mari kita berkata, terpujilah nama Tuhan, sebab semua yang kumiliki itu miliknya Tuhan. Ya, bahkan ada satu kata yang dia ngomong kepada istrinya. Dia ngomong begini, masakan kamu hanya menerima yang baik saja. Ini pertanda bahwa dia sangat menyadari bahwa hidup melayani Tuhan, dia harus terima yang namanya suka dan duka. Dia harus terima apa yang namanya mau sakit, mau miskin, mau hancur. Dia tetap menyadari bahwa semua itu dalam otoritasnya Tuhan. Ya, saya bilang manusiawi loh kalau istrinya Ayub tuh berontak ya. Karena apa? Siapa yang tahan 10 anak diambil loh, saudara. Malah dia bilang gini, kamu sudah berbuat baik, tapi yang dilakukan oleh Allahmu apa? Kenapa semua harta diambil? Kenapa semua anak diambil? Kok kenapa nggak disisain gitu? Ya. Tapi kita melihat Ayub pun tidak terpengaruh dengan hasutan istrinya. Banyak kali kita kalau dalam penderitaan, kita punya otak mungkin jadi tumpul, saudara, hati jadi sensi. Waktu dia mendengar apa kata istri, ya, istri menghasut dia untuk mengutuki Allah, tapi tetap saja dia tetap berkata-kata positif. Dia sampai mengatakan, ya, kata berikutnya yang saya lihat, aku tahu Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Wah, ini orang yang hebat, saudara ya. Padahal semua sudah habis ludes, semua hancur, tetapi dia mengatakan dengan iman, aku tahu Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Wah, kalau melihat dengan kasat mata jasmani, semua tuh sudah gagal loh Ayub, tetapi dia mampu memperkatakan imannya. Ya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Iman itu berbicara tentang bagaimana kita ini belum melihat, tetapi kita taruh percaya di dalamnya. Karena iman itu selalu menembus tembok fakta. Apa yang tidak mungkin, itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Iman itu berbicara walaupun ya kita ya diolok-olok dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin orang-orang fasik mengatakan, ya mana buktinya. Tetapi kita melihat bagaimana Ayub bisa membuktikan bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Karena apa? Pikirannya tidak tertuju kepada perkara-perkara dunia, hatinya tidak tertuju kepada hartanya, sehingga kalaupun Tuhan ambil, dia nggak sakit hati, karena dia menyadari semua Tuhan yang punya. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apa kira-kira respon kita waktu kita menghadapi situasi yang mengerikan, yang tragis, atau mungkin kita mengalami kondisi yang sangat sulit? Dapatkah kita mencontoh kehidupan Ayub dengan mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan? Dapatkah kita mengatakan kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat kita, bahwa sebentar lagi kok ya, ini pasti akan selesai ya? Kita tetap saja bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara, apakah dalam kondisi susah kita akan terhasut dengan perkataan orang fasik dan mengatakan,
Waduh, kamu tuh ya kurang apa dengan Tuhan? Ngapain kamu percaya Tuhan? Sudahlah, kamu percaya Gunung Kawi kah? Kamu percaya si A, si B? Coba kamu lihat, mereka jauh lebih jaya sekarang. Waduh, saudara, saya mau katakan, mari tetap percaya sampai pada titik akhir. Sampai Tuhan taruh penghargaan yang khusus buat saudara. Tuhan taruh sesuatu yang benar-benar menyangkut kepastian keselamatan saudara, dan Tuhan mengatakan engkau layak masuk dalam kerajaan-Ku. Ya. Dan ternyata Tuhan itu nggak diam loh saudara. Ternyata ya, di balik semua derita, Tuhanlah sang pemilik agenda kehidupan. Setelah semua selesai, coba lihat apa yang hilang dalam kehidupan Ayub digantikan Tuhan. Wah, benar-benar ini sebuah keajaiban. Kalau tadinya dia punya 7.000 ekor kambing domba, ya, setelah proses selesai Tuhan ganti 14.000 kambing domba. Karena dikatakan 2 kali lipat Tuhan mengganti segala-galanya yang hilang dalam kehidupan Ayub. Kalau dia tadinya punya 3.000 ekor unta, Tuhan ganti jadi 6.000 ekor unta. Kalau tadinya dia punya 500 pasang lembu, maka kali ini Tuhan kasih 1.000 pasang lembu. Kalau tadinya dia punya 500 pasang keledai betina, sekarang jadi 1.000 semuanya. Bukankah Tuhan dahsyat? Yang memberikan kepuasan dan kegembiraan dalam kehidupan kita hanyalah Tuhan. Ya, bukan harta, tapi ketika Tuhan bisa membalikan keadaan, wah, benar-benar yang terjadi sebuah keajaiban. Ya, saya melihat dalam perjalanan kehidupan kita sekarang ini, benar-benar kalau Tuhan tidak sertai kita, mungkin kita sudah tiada saudara ya. Karena pada tahun-tahun kemarin kita lihat, waduh, sekejap Tuhan bisa ambil nyawa seseorang hanya dengan virus corona. Ya, angka kematian begitu tinggi. Yang sebenarnya saudara, kita juga bisa masuk di dalamnya. Tetapi kalau kita sekarang ini ada perpanjangan umur untuk kita, ada kesehatan yang Tuhan karuniakan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Nggak usah protes-protes Tuhan, nggak usah komplain-komplain dengan Tuhan. Tetapi setiap pagi kita ucapkan syukur. Ketika kita bangun masih ada napas, wah, katakan terima kasih Tuhan, ternyata saya masih hidup, saya masih dipercayakan Tuhan untuk bekerja. Dan tolong saya Tuhan supaya saya tidak memberontak. Jangan sampai saya kalah seperti istri Ayub. Tapi saya akan tetap kuat dengan melihat perjalanan kehidupan Ayub yang sangat luar biasa. Saudara, walaupun berat yang saudara alami hari-hari ini, mari tetap bertekun dalam doa. Mari tetap berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan ambil yang kita punya, iman kita tidak akan terganggu dan tergoncang. Karena kita yakin bahwa keberpihakan Tuhan dalam hidup kita selalu ada. Ya, 1 kali 24 jam setiap hari yang kita lalui, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Dan saya percaya keluarga besar PT Wonokoyo di pagi hari ini akan mengalami pengalaman-pengalaman supranatural dengan Tuhan. Walaupun berat yang dihadapi, walaupun goncangan terjadi, walaupun sekarang ini aturan-aturan ya tambah menekan ya, tetapi saya percaya Tuhan selalu hadir. Tuhan pasti bela. Dan saya yakin bahwa semua keluarga besar PT Wonokoyo, baik owner, karyawan, direksi, satpam, sopir-sopir semuanya, bahkan semua yang kerjasama dengan PT Wonokoyo diberkati Tuhan dalam segala hal. Makanya saudara, mari biarlah hidup kita selalu berdampak, selalu menjadi terang bagi orang lain, dan biarlah kehadiran kita orang lain diuntungkan. Saya yakin ketika kita berfungsi dengan baik dalam kehidupan melayani akan Tuhan, maka apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Saya percaya Tuhan mampu kerjakan berkat 2 kali lipat. Tetapi tidak ada berkat 2 kali lipat kalau tidak melalui yang namanya penderitaan. Kita melihat setelah semua sudah selesai, setelah semua Ayub lewati, maka terjadilah kelimpahan berkat Allah. Tapi banyak kali kita hanya menuntut kelimpahan, kita hanya menuntut kemakmuran, kita hanya menuntut mujizat, tapi kita sendiri tidak ada sumbangsi yang besar di hadapan Tuhan. Mau berkorban sedikit aja, nggak ada. Wah, yang kita perhatikan cuma kenyamanan diri kita. Sudahkah kita berempati dengan kesusahan orang lain? Sudahkah kita menjadi berkat dengan keberadaan orang lain yang belum beruntung?
Dapatkah kita jadi perpanjangan tangan Tuhan? Dapatkah kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan? Saya mengalami 2 tahun berturut-turut ini, saudara. Benar-benar kami sebagai gembala, tempat penguluhan jemaat-jemaat. Ada banyak kali, saudara, saya mengalami keadaan di mana saya sendiri kurang, tapi saya harus berbagi. Minggu yang lalu, saudara, ada seseorang yang sakit kanker. Dia ngomong sama saya, "Bu, mau beli beras aja nggak ada, mau beli obat nggak ada, listrik di rumah saya nggak ada, dan semua kami dalam kondisi terpapar virus corona. Kami tidak berdaya." Saudara, siapa yang tega, saudara? Siapa yang tega? Saya lagi nyetir di tol, saya langsung menggok ke kiri, saudara. Saya punya hati tergoncang. Karena apa? Saya bilang, "Tuhan, saya ini masih sehat loh. Orang ini sudah sakit kanker dan seisi rumahnya kena COVID. Waduh, betapa sakitnya, betapa menderitanya satu keluarga ini." Saudara, saya nggak pikir banyak, saudara. Jujur, saya langsung berbagi dengan satu keluarga ini. Walaupun waktu saya berbagi, saudara, saya melihat rekening saya benar-benar minus. Tetapi saya cuma bilang, "Tuhan, masih ada orang yang lagi susah, masih ada orang yang lebih susah dari saya. Tolong saya supaya saya tidak terpengaruh dengan kondisi saldo saya. Saya mau melakukan yang terbaik buat Tuhan." Saudara, benar-benar Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa. 2 jam lewat setelah saya sampai di Pandaan, saudara, saya dapat keajaiban Tuhan. Tiba-tiba nih, ada orang telepon saya dan mengatakan begini, "Bu, nggak tahu bagaimana kok saya ingat ibu, ya, nggak tahu bagaimana kok siang ini kok saya tergerak memberkati ibu." Saudara tahu, tiba-tiba orang ini kirim berkat kepada saya 2 juta. Padahal saya berbagi 2 jam yang tadi, saudara, 2 jam yang lalu saya bagi 1 juta. Tapi 2 jam kemudian Tuhan ganti 2 kali lipat. Saya cuma nangis sama Tuhan, saya bilang, "Tuhan, mungkin kalau saya tidak berbuat baik tadi di tol, saudara, gak mungkin saya menerima keajaiban Tuhan. Karena saya percaya kalau orang ini ingat saya, itu semua cara Tuhan. Tuhan yang sentuh hatinya, sehingga dia mau berkorban buat saya." Padahal, saudara, ya, orang ini, ya, kalau mau lihat, bukanlah orang yang benar-benar ada gitu, saudara, ya. Tetapi kalau dia digerakkan oleh Tuhan, saya percaya Tuhan yang melakukan semuanya itu. Makanya hari ini, saudara, jadilah pribadi yang benar-benar bukan sebagai pribadi yang selalu menuntut Tuhan melakukan yang baik untuk saya. Tapi mari lakukan yang terbaik walaupun kita dalam kondisi yang kurang baik. Memang sangat sulit melakukan apa yang baik di tengah kondisi yang kurang baik. Tapi ketika Anda melakukannya, maka Tuhan yang akan perintahkan berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam perbendaharaanmu. Kita lihat Ayub, semua bisa selesai. Kalau mana perjuangannya selesai, ya kita lihat Tuhan dapat menggantikan lebih dari apa yang dia telah lakukan di hadapan Tuhan. Mari saudara, lakukan bagianmu, selesaikan pertandinganmu dengan baik. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan, tapi lihat ke depan. Ada perkara-perkara dahsyat luar biasa Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita di masa pandemi ini. Dan saya yakin saudara, kalau kita sudah mengerjakan bagian kita, selanjutnya Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya Tuhan di dalam pribadi kita. Puji Tuhan, saya selesai menyampaikan firman Allah. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami akan mengalami mujizat-mujizat spesial dari Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhanlah yang melakukan perkara-perkara mustahil dalam hidup ini. Dan kami merindukan supaya Tuhan mengerjakan itu di dalam pribadi-pribadi kami. Biarlah Tuhan yang akan menggerakkan setiap kehidupan kami ini Bapa, supaya kami tetap mau berjuang walaupun dalam kondisi susah. Kami mau melakukan bagiannya kami. Kami mau berempati dengan orang lain. Kami mau menolong, membahagiakan orang lain walaupun kami sendiri dalam proses. Tapi kami percaya ada Tuhan yang melihat semuanya itu.
Dan kami berdoa Bapa untuk semua keluarga besar PT Wonokoyo. Kiranya apa yang dikerjakan Tuhan memberkati. Semua yang ada mengikuti streaming ini, Tuhan karuniakan sehat, Tuhan karuniakan damai sejahtera, Tuhan karuniakan kepastian keselamatan. Sehingga tidak sia-sia perjuangan kami Bapa. Kami percaya Tuhan sendiri akan bertindak. Tuhan sendiri akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tutup ibadah kami. Kami terima berkat spesial dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa saja yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan yang memberkatinya. Tuhan yang akan memberikan kami kepuasan dan kegembiraan. Apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil secara luar biasa. Tuhan yang akan membawa kami untuk selalu mengalami perkara-perkara supranatural. Dan bahkan kami juga tetap berdoa Bapa, supaya Tuhan jauhkan kami dari segala kehancuran, kemiskinan, kebangkrutan. Dan bawa kami Tuhan untuk merasakan kekayaan, kehormatan, kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Bapa, supaya senantiasa hidup kami berdampak benar. Dan kami boleh melihat sepanjang hari ini berkat Tuhan tersedia bagi kami. Berkat Tuhan tersedia bagi keluarga besar PT Wonokoyo Surabaya. Terima kasih Bapa. Kami menutup ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat bekerja, dan tetap semangat. Amin.